Salam semangat. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah pada pagi hari ini. Kita baca dari Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini satu tema, yaitu pikirkan perkara yang di atas. Kita akan belajar di dalam pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kalau kita mau melihat, banyak orang memikirkan hal-hal dunia, hal-hal yang menyenangkan hatinya. Firman Allah mengajarkan kita pada saat ini, kita harus mengerti mana yang terutama dan yang utama. Memang setiap kita mencari perkara-perkara yang di bumi. Tapi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, tanpa Tuhan Yesus, tanpa campur tangan Tuhan, itu semua sia-sia. Itu semua tidak ada artinya. Kita mau belajar di dalam kehidupan Zacchaeus. Dia sebelum menerima Yesus, sebelum percaya sama Yesus, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan, Tuhan, apa yang kuambil dari orang-orang itu, saya akan kembalikan dengan berlipat-limpah. Itu merupakan suatu perubahan di dalam kehidupannya. Sama juga adik-adik terkasih di dalam nama Tuhan. Tapi kita harus juga memikirkan hal-hal keselamatan di dalam kehidupan kita. Hal-hal supaya kita bisa nanti suatu saat kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan belajar pada pagi hari ini adik-adik terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa kita harus mencari perkara yang di atas? Yang pertama, karena yang ada di bumi lenyap. Firman Allah berkata 2 Petrus ayat 3 sampai yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur bumi akan hangus dalam api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang dan lenyap. Adik-adik terkasih di dalam nama Tuhan, jangan bangga kalau kita mempunyai sesuatu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi banggalah kita mempunyai Yesus di dalam kehidupan kita. Banggalah kita percaya kepada Tuhan bahwa nanti di surga kita akan mendapatkan mahkota yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bukan mahkota yang fana. Seperti di dunia ini kalau kita lihat pejabat-pejabat atau apa, dia sudah bersuka cita. Tapi lebih luar biasa. Nanti kalau kita tidur di surga, emas itu kita tiduri semua. Makanya katanya semua yang ada di bumi ini akan hilang, lenyap katanya. Dan mungkin juga semua nanti di dunia ini nggak ada lagi rumah-rumah yang bertingkat apapun, diratakan. Sama adik-adik terkasih di dalam nama Tuhan. Mari kita terus mencari Tuhan. Mari kita terus membangun hubungan dengan Tuhan dan bersekutu kepada Tuhan. Karena ketika kita bersekutu sama Tuhan, di situ ada kekuatan, di situ ada mujizat Tuhan. Dan yang kedua, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, yaitu tujuan hidup kita adalah surga. Kita harus meninggalkan dunia ini. Orang kaya, orang miskin, orang yang berkekurangan, orang yang sedang, yang diberkati, semua kita tinggalkan di dunia ini. Ketika mati, palingan ketika dia mati, apa yang dia dapatkan? Palingan, ya istilahnya yang dia dapatkan petinya mahal sekali. Tapi semua apa yang dia dapat di dunia ini, dia tinggalkan semua. Karena tujuan hidup kita adalah surga. Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan. Firman Allah berkata, Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Istilahnya ketamakan artinya serahkan adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak melihat orang lain. Dia katakan,
Yang penting saya sudah hebat, yang penting saya sudah berhasil. Saya tidak menghargai orang lain lagi. Terkadang ada banyak juga di dunia ini, ketika dia berhasil, ketika dia sudah lebih dari teman-teman atau lebih dari orang lain, dia tidak melihat bahwa orang lain bisa dipakai oleh Tuhan. Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman Allah berkata, orang yang rendah hati ditinggikan, orang yang tinggi hati direndahkan. Mana ada yang mau pilih, apakah merendahkan hati atau tinggi hati? Kalau kita tinggi hati, masuk ke tempat yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita rendah hati, kita dekat dengan Tuhan dan bersekutu kepada Tuhan. Dan Tuhan terus mengangkat kita dan terus membela kita, memberikan kita pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Demikian firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.